Oh, Di ini dalam Lukas 4 nomor 6 Anda baca. Lukas 4 ayat 6. Ah. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kata iblis kepadanya, ya kan? Ini abang tahu nggak ceritanya kan? Kalau abang pernah belajar kitab pasti abang tahu lah. Ini saat mencobai Nabi Isa ini di gunung. Ya Di iya, gunung. makanya siapa yang mengaku yang mengaku kepada siapa yang mengaku sininya awal mulanya siapa gimana ini? siapa yang mengaku kalau dirinya ada kuasa dan kemuliaan di dunia? Siapa? Abang baca nggak ini ayat ini dari Lukas? Baca, saya Kisah baca. di mana coba saya tanya? Kisah apa ini? Itu kisah ketika Yesus dicobai oleh setan. Itu abang tahu. Ya iya, makanya saya tanya, siapa tipikal yang mengaku diberi kuasa? Kalau abang bilang tentang kuasa, iblis juga punya kuasa atas Nah itu iblis. dia, makanya saya minta Anda buktikan bahwa yang ada di Matius 28 itu adalah anak Maria. Karena anak Maria berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang punya kuasa adalah iblis. Kok tiba-tiba Yesus berubah? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebenarnya pemilik kuasa menurut Yesus itu siapa? Iblis atau dirinya? Jangan langsung berkomentar. Abang tuh habis potong-sepotong. Harusnya kita baca dulu dari awal dong kisahnya. Kok jadi kayak begitu? Yesus sudah yang diberikan oleh iblis kepada Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun itu nggak ada itu. Yesus tidak pernah punya ajaran itu. Itu muncul setelah keluar sosok dari kuburan. Sebelumnya Yesus tidak pernah berucap seperti itu. Yang pernah berucap seperti itu hanya iblis. Tadi kita sudah membahasnya Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Oke? Ya, muncul pertanyaan. Coba kamu buktikan kepada saya, apakah yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa ini itu adalah anak Maria yang unyu-unyu ketika dia datang di tengah Bani Israel. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku setiap saat berdoa dan sujud kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan aku. Kok tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu, Bang? cek. Lagi itu siapa? Udah jelas dalam keyakinan itu kan Nabi Isa, Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh para murid-muridnya atau pengikutnya sudah pasti mereka kan mengimani Tuhan Yesus kan? Mengimani Nabi Isa yang mati di kayu salib. Kan itu iman mereka semua dari dulu. Saat mereka mengucapkan sabda atau membuat ayat seperti apapun itu kan berdasarkan iman mereka. Sekarang abang tanya apakah itu Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria atau Yesus yang lainnya? Ya kami bingung lah menjawabnya gimana lagi. Udah jelas-jelas Paulus mengimaninya, itu yang diimani dia adalah Yesus yang mati di kayu salib, yang kami imani sampai sekarang. Oh, yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Terus gimana lagi cara menjawabnya saya? Ya bingung saya. Ya, karena kamu bingung, karena kamu menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah penyesat. Anda menyatukannya menjadi satu. Anda bingung jadinya. Figur Yesus penyesat itu padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu jelas abang tahu. Nah, berarti murid-muridnya tidak percaya ketika ada orang keluar dari kubur mengaku Yesus. Nih, tak kasih data ya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Oke? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Selain
daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi supaya kamu paham. Saya ulang supaya kamu paham. Di dalam Yohanes 17:12, Yesus berkata kepada Tuhannya, selama aku bersama mereka, murid-muridku, aku memelihara murid-muridku dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, siapa yang ditetapkan untuk binasa? Kita lihat di dalam kitab suci, Mazmur 109. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dan seterusnya. Sebab mulut orang yang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku. Kemudian dikatakan di dalam datanya yang ketiga, yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwasanya sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia. Siapa yang fasik di situ? Di antara murid-murid Paulus, Yesus, siapa yang fasik? Orang fasik adalah orang yang makan suap. Yudas. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Siapa itu? Ingat Yohanes 17:12, yang ditentukan oleh kitab suci untuk binasa siapa? Orang fasik. Siapa orang fasik di antara ke-12 murid Yesus? Yudas. Itu yang diceritakan di dalam kitab suci. Angkatlah seorang fasik atas dia. Fasik. Amsal 32. Nomor 17. Tahu itu. Terus pertanyaannya apa yang saya bingung ini apa loh? Pertanyaannya adalah Yesus bukan orang fasik berdasarkan Bible. Yang fasik itulah yang diangkat untuk menggantikan Yesus. Siapa yang fasik di antara ke-12 muridnya? Itu menurut apa? Menurut kepercayaan abang itu. Ya, kan menurut Yesus. Kan Yesus yang mengatakan. Yudas. Kan Yesus yang menubuatkan. Yesus yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya lagi? Sedikit-sedikit saya. Kejadian bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan digantikan oleh fasik saat di kayu salib. Tidak ada loh bang. Loh, dikatakan di dalam Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang yang benar. Itu bukan berarti yang menggantikan Yesus saat disalib dong. Loh, tidak bisa kawan, tidak bisa. Karena Tuhan melarang kemudian orang membunuh orang yang betul, tidak boleh. Jadi orang membunuh orang betul gimana sih, bingung. Abang kalau memberi pertanyaan itu yang jelas pertanyaannya dari awal. Pertanyaan saya belum Anda jawab loh, makanya kemana-mana. Buktikan apakah yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Itu yang Anda belum jawab. Kan tadi sudah saya jawab bang. Saya menjawabnya dengan iman. Iman karena apa? Karena setiap wah Yesus itu satu, yaitu anak Bunda Maria. Nah jika abang sekarang bertanya buktinya mana, siapa sekarang yang bicara kepada Yesus, pada Paulus, abang bilang seperti itu. Loh, saya kan tak hidup pada zaman itu. Ini keyakinan saya. Apa yang terlihat dalam Alkitab tentang anak? Iya, keyakinan Anda inilah yang ingin dijebol. Keyakinan Anda, iman Anda inilah yang ingin dijebol dengan data fakta. Data fakta mana yang sekarang mana? Buktikan kepada kami. Mengarang-mengarang. Buktikan ke kami kalau yang disalib itu.
Loh, buktikan yang salib lagi, abang bilang. Seperti apa yang dijaga oleh Al-Quran gitu, bahwa bukan Nabi Isa yang salibkan gitu. Ya jelas berbeda lah. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Tidak ada di sini bang, pelajaran ada di sini. Anak Maria ini manusia atau bukan? Anak manusia itu anak manusia itu. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya jelas lah, Tuhan itu sendiri. Anak manusia atau bukan? Iya, saat dia lahir sebelum dia disalibkan. Anak manusia atau bukan? Sebelum dia disalibkan dia anak manusia. Anak manusia atau bukan? Abang tahu saat kejadian itu Tuhan Yesus sudah disalibkan apa belum? Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya seta, pertanyaan abang saat itu Yesus itu disalibkan apa belum? Yesus tidak pernah berubah jadi hantu. Ya Tuhan. Jadi ayam, jadi kucing. Ibrani 18 nomor 3. Gambar jelas tertulis di sana. Ibrani 13 nomor 8. Di dunia. Yesus tetap sama dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Tidak pernah berubah dia. Dia tetap manusia. Dia juru selamat tetap. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Maria, yang dilahirkan Maria adalah anak manusia. Ya, kan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Sama enggak antara anak manusia dengan yang bukan anak manusia? Sama enggak? Ya sama lah, mau manusia. Kami sama. Pantaslah Anda kafir, pantas memang Anda kafir. Cocok Anda, Bang. Cocok jadi kafir itu Anda cocok. Cocok Anda, cocok. Anda cocok jadi kafir. Oke, kalau dia mungkin waktu dia habis syahadat, dia nggak lama sunat, mungkin masih bisa diselamatin gitu. Iya, betul. Ya. Susah memang, susah. Hati Anda tertutup. Zuma, Bang bantuin Bang, mintain follow akun dong Bang. Kenapa ini, Dek? Ini akun kecil Bang, akun aku ditombaan si Romawi terus. Silakan. Akunnya saudari kita Dinda Uniriva di follow semuanya supaya bisa kuat. Di follow ya teman-teman. 2000 lebih yang ada di sini, teman-teman silakan di follow Uniriva supaya akunnya sebagai akun siar untuk bisa kuat. Silakan. Jadi yang datang kepada Paulus ini terus dia mau syahadat lagi masih boleh nggak tuh? Boleh, boleh Ahi. Al-Quran mengatakan begini. Di dalam Al-Quran gini, tapi Al-Quran itu penegasannya luar biasa Ahi. Jadi ketika kemudian mereka beriman, lalu kemudian mereka kufur kembali, Allah kemudian mengunci hati mereka. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, murtad, kemudian beriman lagi, lalu kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika dia beriman, lalu murtad, lalu beriman kembali. Kalau dia tidak mampu istiqomah, meneguhkan kemudian imannya, lalu kemudian dia kafir kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak mengampuni mereka. Itu kata Quran, An-Nisa ayat 137. Gitu ya. Iya, jadi ada pertobatan. Ketika dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Kemudian dia kufur, kemudian bertobat, Allah terima. Ketika ketiga kalinya dia bukan bertobat, malah semakin menjadi kekufurannya, maka tidak diberi petunjuk lagi. Atau mungkin waktu dia mualaf itu nggak ada pembinaan. Kan kalau di API kan ada pembinaan langsung gitu. Bahkan
sunat langsung di Saya aja ngaku-ngaku dia Bang Billy bawa Habib segala. Oh, Dia ngaku-ngaku nih Bang Billy, ngaku-ngaku dia. Ngaku-ngaku aja dia. Dia memerintahkan tidak bersunat. Nah, dong setelah syahadat itu ya mesti prosesinya keesokan harinya ya mesti Abang tinggal di mana? sunat Saya tinggal di Subang. untuk melaksanakan sholat kan gitu kewajiban. Ada RT, RW. Sampai sekarang belum sunat, ngadi-ngadi kau. apa KTP-nya masih Kristen ya? Masih Kristen, belum Islam. Secara Ya berarti ya seorang ketika masuk Islam bersyahadat itu diwajibkan bersunat. Apalagi kalau nggak ada perintah sunat dari dari Habibnya, berarti nipu nih Bang Billy. Nggak ini. Dengar cerita saya nggak tadi? Abang makanya dengar duduk kita saya tadi. Kan saya dengar, saya ucapkan. Saya dimualafkan oleh Habib, disaksikan di banget tanda kutip ya. Bukan hanya oleh Habib saja. Ada Ustadz saat itu teman saya. Nah, ada banyak yang menyaksikan. Terserah Anda ngaku boleh juga, seluruh dunia menyaksikan nggak masalah. Kalau pengakuan Anda aja. Itu dong, Anda bertanya. Bang. Begitu. Kan saya bilang kalau nggak percaya rumah saya di Subang. Iya nggak apa-apa, Anda ngaku mu'alaf silakan. Anda mengaku mu'alaf silakan. Tapi murtad kembali silakan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam itu nggak ada. Iya. Anda mau gonta-ganti murtad Muslim lagi, Islam lagi, murtad lagi, silakan aja. Kami hanya khawatir Anda pada saat Anda kufur itu Anda meninggal. Nah, silakan. Kalau Anda mau belajar, dalami Al-Quran silakan. Anda mau dalami Islam silakan. Iya loh Bang, saya kan udah dalami waktu Gitu kawan. Itu makanya saya bertanya sama Abang kan saya lihat di depan. Kenapa? ya, coba saya tes ya. Kalau kamu udah dalamin sedikit aja Quran, surah di Al-Quran yang pertama surah apa? Saya Bang sudah tidak ingat lagi, bahkan saya tidak mau mengingat. Aduh. Saya mau bohong Bang. Beginilah kelakuan kalian. Ya. Kalau saya mau bohong Bang, ini ada laptop. Saya bisa surat berapa? Tinggal saya ketik langsung ada. Saya di laptop depan saya. Tapi saya nggak mau berbohong. Saya tidak betul-betul saya kubur dalam-dalam. Kenapa? Saya betul-betul disesatkan. Mungkin aliran yang saya anut saat itu salah. Atau mungkin aliran kerasi atau seperti apa, saya nggak tahu kan ya. Karena mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan akal saya. Itu loh. Nah, itu maksud saya. Saya bukan menjelekan Islam, enggak. Enggak usah. Jadi enggak apa. Gini aja. Bang Gini Datuk, kita diskusi aja. Bang Datuk biar aja gini ya. Biarkan serahkan ke Bang Silakan Zuma. Dinda, silakan. Ya, silakan. Diambil Nggak, ahli dulu. Loh, Abang jangan pergi. Hah? Udah cukup, Saudara Yohanes sudah cukup. Silakan. Oh gitu. Nah jadi gini, Brother Yohanes ya, kita ini kan di ruang dialektika nih. Setiap omongan kita itu kalian boleh bebas. Bahkan saya juga bisa ngaku jadi istri Yesus loh di sini ya. Kalau nggak perlu pembuktian, buat apa kita bicarakan? Nah, ketika kamu mengaku sebagai seorang Muslim, ya dengarkan saya ya. Menjadi seorang Muslim, pernah menjadi seorang Muslim itu tidak akan pernah ada habis jejak-jejaknya. Kenapa? Anak kecil umur 3 tahun aja mampu melafazkan kalam-kalam ilahi, ya. Jadi mustahil kalau ada orang ngaku Islam, pernah jadi Islam terus bilang, "Oh, udah nggak tahu lagi ini dan itu." Itu mustahil banget ya. Nah, yang kedua, itu tidak menjadi poin kali ini. Yang menjadi poin adalah ketika Bang Zuma sudah menjelaskan kepada kamu semua bagaimana Bang Zuma bisa membuktikan bahwa kalian Kristen hanya pengikut iblis, bukan pengikut Yesus, tapi mengklaim pengikut Yesus. Itu yang perlu kita tanggapin. Bentar, tunggu dulu. Nah, kalau kamu ingin membahas bagaimana Islam ini betul-betul datang dari Tuhan, kami pun mampu membuktikan. Jadi kami umat Islam ketika berbicara, kami bisa membuktikan. Nah, dialektika inilah kita pembuktian. Bang Zuma dari tadi berbicara menggunakan data. Ketika Bang Zuma bertanya sama kamu, ya, kamu ditanya bahwa Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apakah yang datang kepada Paulus anak manusia? Apakah yang datang ke Pulau Patmos ada anak manusia? Kenapa ketika Yesus mengaku sebagai anak manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia? Itu yang perlu kamu tanggapin. Ya, terserah kamu pernah kejawen kayak pernah apa kayak, oke lah, kami nggak peduli. Sekarang itu yang kamu perlu tanggapi. Buktikan imanmu adalah iman yang benar dengan menunjukkan bahwa apa yang kau imani di Kristen doktrin tentang juru selamat adalah Yesus, dosa waris, itu betul-betul ada validasinya di kitabmu.
Itu ya yang perlu kita buktikan di sini. Silakan. Kalau nggak tahu apa-apa tentang Kristen, mending bertanya saja sudah. Di sini ada orang Yahudi, ada Bang Billy. Kau mau bertanya tentang keyahudian, kau mau bertanya tentang Islam, silakan. Kayaknya sama kayak Bang Juma ya, terus nyerocos dengan komitmen sendiri, dengan komitmen sendiri. Saya bingung gitu loh. Saya kan Loh. tidak tahu tentang Kristen, tidak tahu. Kalau Udah jelas, kita di Komal nggak mungkin pargoy, pasti bicara. Kan tadi. Masa mau Makanya saya pargoy? tahu bahwa di situ tidak ada ajaran bahwa di Al-Quran bahwa ada ajaran untuk kitaan. Kan begitu. Tentang surat apa tidak ada di Al-Quran. Siapa bilang? Jangan memfitnah kok nggak ada ajaran kitan. Kau tahu arti mila? Mila dalam bahasa Ibrani itu artinya dari kata mol itu kalau nggak salah itu. Artinya sunat. Oh, ku tabok kok nanti bilang di Al-Quran nggak ada ajaran kitan. Kau tanya Bang Billy itu. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Umi, ayat berapa? Kalau kau tidak punya apa-apa, mending kau belajar sama Bang Billy, sama orang Islam. Bang Billy, arti mila apa Bang Billy? Jawab. Berit milah. Kalau nggak, Sunat, Mengikuti berit Abraham. perjanjian, milah, ya. kitan. Mila, arti kitan, arti mila kitan. Di Al-Quran ada nggak kata mila? Ada. Kami diperintahkan mengikuti mila Abraham. Kau bilang nggak ada. Yang lucu itu kalian umat Kristen ngaku pengikut Yesus. Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Bang Zuma tadi menjelaskan semua kriteria nabi palsu. Kenapa nggak itu yang kau bahas? Malah di kemana-mana kau bilang aku. Iyalah aku sama-sama Bang Zuma sebab aku dan Bang Zuma satu. Apa kau? Nah, kan? Sekarang gini. Buktikan kalau ajaran Kristen itu benar sesuai dengan data di kitabmu. Ayo. Pas dong satu aja, cuma bertanya apa? Jangan terus menyerocos. Yaudah, aku tanya, udah, adiknya Bang Zuma bertanya samamu ya. Kau ngomong sama Bang Zuma, nyungsep kau. Nah, Matius 23 nomor 15. Coba kau jawab itu. Siapa ahli Taurat, mengaku ahli Taurat dari sekte Parisi, penyesat, yang membawa agama baru, bertentangan dengan agama Yahudi, bertentangan dengan agama nabi-nabi terdahulu, bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan satu orang, kemudian yang taubat mengikuti agama tersebut menjadi penjahat sepanjang dunia, sejarah dunia. Coba, sebutkan siapa namanya. Ini sebenarnya diskusi tentang ilmu sejarah atau apa? Ini kau nih. Ini. Ditanya pembuktian kitabmu dalam Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu dulu, brother. Matius 23 nomor 15, baca itu. Itu korelasinya tadi yang dijelaskan Bang Zuma tadi itu. Kalau aku membuktikan aja kalau kitabmu banyak dustanya. Matius, Lukas, banyak bohongnya itu. Coba tunjukkan. Matius 23 nomor 16 siapa? Nomor 15. 15. Ya. Biar aku belajar samamu ya. Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi pengalut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Nah, yang dua kali lebih bijak daripada kamu sendiri. Oke? Itu bacakan. Terus siapa dia itu? Siapa satu tokoh yang menjadi tokoh agama tertentu ya, dan menjadi mentaubatkan orang-orang menurut agama dia, lalu menjadikan orang-orang yang ikut agamanya menjadi manusia-manusia terkeji sepanjang bumi. Coba jawab siapa mereka? Karena aku mau kasih kau siapa mereka biar aku tunjukkan. Harus sesuai dengan kata-katanya, jangan ada keji siapa di sini karena nggak ada. Ya kan dikatakan di situ lebih jahat daripada Paulus. Paulus menghabisi nyawa Stefanus. Maka orang-orang ini yang bertaubat ini adalah orang yang menghabisi nyawa orang lain karena berbeda keyakinan dengan dia. Coba tunjukkan siapa, mana agama itu? Coba. Selain Kristen mana? Aku bisa tunjukkan kalau itu agama Kristen. Kau bisa nggak tunjukkan kalau agama itu agama Yahudi atau Islam? Tunjukkan ada orang Yahudi yang menyebarkan agamanya, kemudian mentaubatkan orang lain, lalu orang yang ikut agama Yahudi itu menjadi orang yang terjahat di muka bumi. Coba tunjukkan secara sejarah. Kalau enggak Islam atau Hindu, Buddha, coba tunjukkan. Pakai data. Kalau enggak berarti Tuhanmu berbohong. Kalau tidak ada terbukti ada manusia yang mengajarkan agama baru, yang mana pengikutnya adalah orang-orang terjahat sepanjang sejarah, maka berarti Tuhanmu berbohong. Atau tunjukkan ada nggak orang Yahudi pernah mengajarkan agamanya ke menyeberang lautan, mentaubatkan orang lain. Agama Yahudi ini adalah agama eksklusif. Ya, coba. Udah. Mereka bukan termasuk agama Syiar. Coba, mana? Coba kan satu orang saja. Nggak bisa, nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu biar sini aku bantu kau. Nih, Bang, ya. Aku mau buka data, ya. Nih. Aduh, ternyata aku belum bisa buka cam ini ya. Turun dulu, turun dulu, Dek. Turun dulu, aku naik lagi ya. Siap, turun dulu. Tanya dulu. Aduh, kalah berarti. Turun dulu dia karena dia tadi apa namanya? Followernya nggak sampai 700. Aduh, kau inilah. Mana nih? Belum ada nampak.
Belum ada. Nah, ini. Ada. Ada. Ya, kita pakai data ya, kita tunjukkan. Nih. Ini dulu, bukti dulu nih. Belum bisa. Belum bisa. Wah, belum bisa. Udah naik pakai akun satu lagi aja, ntar. Udah 1.300 dong. Waduh, iya anunya poinnya. Berarti 1.500 sekitar 700-an orang yang ini, teman-teman yang Enggak, udah 1.300 kan? 1.300. tapi tidak bisa mengundang saya untuk buka kamera. Harus ini dulu, harus dikeluarkan dulu dari TikTok ini. Oke, saya pakai data ya. Ini sekarang kita masa fase pembuktian. Bang Zuma tadi mengajarkan kamu, Yohanes, menggunakan ayat. Sekarang saya mau melakukan pembuktian. Ya, pembuktiannya adalah di sini. Materi ini. Ini ada di mesia.org data-datanya teman-teman lengkap ya. Judulnya adalah Nabi Palsu menurut Bible. Mari kita buka di sini. Ya. Ini biar Bang Billy tahu nih, Bang Billy. Nonton nih Bang Billy nih. Keren nih Bang Billy nih. Biar Bang Billy tahu nih gimana peradaban ya. Ini sejarah juga masuk di sini teman-teman. Matius 23 nomor 15. Di sini bicara tentang ada ahli Taurat dari sekte Farisi yang mana orang ini mengarungi lautan, menjelajah, membawa agamanya sendiri, mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya. Kemudian penganut agama ini menjadi orang dari neraka, orang neraka yang kelakuannya jahat dua kali daripada dia sendiri ya. Pertanyaannya itu muncul, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama ke seluruh alam, kemudian agamanya diikuti oleh banyak orang, kemudian pengikutnya menjadi orang-orang terjahat? Adakah orang Yahudi mengajarkan agamanya melewati samudra? Yahudi itu agama eksklusif. Maka mari kita lihat. Pertama, ini hanya Pauluslah satu-satunya orang yang mengaku pengikut Yesus dari sekte Farisi yang membawa agama Kristen, karena memang Kristen itu muncul dari tangan Paulus ya. Nah, dan Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan ini, ada di Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Kemudian Paulus juga yang mengajarkan Kristen keluar dari Israel, mengaku dia rasul untuk orang di luar Israel, sementara Taurat itu adalah milik Yakub, milik orang Israel. Taurat justru dibatalkan untuk orang di luar Israel. Loh, kabur dia. Baru aja pembuktian nih. Kita pembuktian langsung aja nih yang buat yang nonton nih. Mari kita lihat agama mana yang kelakuannya bejat seluruh alam. Perhatikan. Inkuisisi Gereja Katolik selama 500 tahun ya, sampai sekitar abad ke-12. Ini yang ngelakuin kata Kristen lagi. Ya, nanti dibuka sebentar lagi. Nah, kejahatan tokoh-tokoh pendiri Protestan, mulai dari Martin Luther membuat buku Pom Sem Hampora, merendahkan Tuhannya orang Yahudi, mengatakan bahwa Yahudi adalah keturunan pengikut iblis, dan melakukan Holocaust. Dan asal kalian tahu, agama yang kalian bilang telolis ini justru adalah agama yang bahkan orang Israel sendiri mengucapkan terima kasih kepada mayoritas penganut agama ini. Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust ya. Tragedi ini pelakunya Kristen dari Jerman, ajaran Martin Luther. Kenapa Hitler begitu jahat, bengis? Karena ini menurut J1 for Israel, situs Kristen sendiri, bahwa ternyata Martin Luther, bapak gereja reform ini, tadinya menyukai Yahudi. Tapi karena orang Yahudi nggak mau nyembah Tuhan mereka, apa yang terjadi? Dijelek-jelekkanlah orang Yahudi. Sama siapa? Martin Luther. Dan Luther, ini data ini bos, Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit, anti kepada agama Yahudi yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Hitler ini kekejiannya itu gara-gara buku, juga ada kontribusi dari buku Martin Luther. Siapa Martin Luther? Bapak gereja kalian. Ketika orang Kristen sibuk menghabisi orang Yahudi, Maroko, salah satu negara yang mayoritas bahkan sultannya bernama Sultan Muhammad, justru melindungi orang Israel. Malah Israel berterima kasih kepada beliau. Katanya Islam agama telol, tapi yang menghabisi nyawa orang justru kalian. Ini data ini.
Jadi pengikut Paulus ini, kata Yesus, akan menjadi orang lebih keji daripada Paulus sendiri. Coba perhatikan, menurut BBC.com bahwa pencobolan paling besar bahkan PBB ikut campur itu yang melakukan adalah gereja, pelaku di gereja. Dan menurut Juan Cole, ini datanya ada di sini nih. Aku tunjukkan datanya nih. Juan Cole sendiri adalah seorang yang Juan Cole yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan terbanyak di muka bumi karena agama dilakukan oleh Kristen. Maka tepatlah kalau betul kalian percaya kepada perkataan Yesus yang mengatakan tokoh agama dari Parisi, sekte sesat, membawa agama baru yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach, bertentangan dengan ajaran Musa Rabbeinu, bertentangan dengan ajaran Ibrahim alaihi salam, yang mengutuk Tuhan sembahannya, mengatakan Taurat terkutuk, mengatakan bahwa pengikut Taurat terkutuk, mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach terkutuk. Itu tidak lain tidak bukan siapa? Namanya Om Paul. Om Paul ini siapa? Ternyata Om Paul ini adalah seorang penderita epilepsi yang mengaku bertemu dengan Tuhan karena dia adalah orang yang dikatakan Bang Zuma tadi sebagai penyesat nabi palsu. Dari mana saya tahu kalau dia epilepsi? Nih, menurut situs Jerman Epilepsium Museum, ya, dia adalah seorang penderita epilepsi. Makanya dulu penyakit epilepsi itu namanya adalah penyakit Santo Paulus. Saint Paul, ya. Di Irlandia kuno, di data kawan, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus, ya. Ini data dari Jerman Epilepsi Museum Cork, Museum Epilepsi dan Sejarah Epilepsi. Sejarah epilepsi. Kalian bersandar kepada perkataan orang yang sedang ayan mengaku bertemu Tuhan. Karena asal kalian tahu, ciri-ciri orang epilepsi adalah, salah satunya adalah daya melihatnya itu bisa berkurang. Nah, itulah kenapa Epilepsi Museum ini mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang penderita epilepsi. Dan kalian percaya dengan perkataan dia ketika dia mengklaim bertemu dengan Tuhan. Padahal dia mengaku dalam dua hal yang berbeda. Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22. Dia satu ayat dikatakan, yang mengikuti aku mendengar suara. Di ayat lain dikatakan, yang mengikuti aku tidak mendengar tapi melihat. Inilah kalian, pengikut Paulus. Mungkin sekian itu dulu yang perlu saya sampaikan. Silakan lanjut Bang Zuma, mau buka puasa adik. Assalamualaikum. Ya, kita sapa dulu. Inyong gimana Nyong? Nyong. Sore. Ya. Coba dulu Nyong. Coklat sama sore coklat. Coklat sama sore coklat. Coklat sama sore. Ya, silakan Nyong ditanggapi. Silakan Nyong ditanggapi Nyong. Oke, data yang dimunculkan oleh Uniriva itu merupakan data penyesatan. Dan saya boleh buat data seperti itu. Tetapi kalau Uniriva menarasikan seperti itu yang dialamatkan kepada Paulus, kalau Paulus memang ada penyakit seperti itu, nggak mungkin dia bisa menulis ada beberapa kitab. Gini ada Nyong, yang ada dalam kitab Perjanjian Baru. Tambahannya, bantahannya. Jadi jadi kalau sebuah tesis data dibantah dengan data, bukan dengan jongor. Ya, kalau anda tampilkan, saya besarkan Anda, tampilkan datanya. Oh ini loh, gitu loh. Jadi kita ada pembelajaran. Kalau sekedar Anda ngomong saja tanpa ada sebuah data pembantahnya, kita nggak akan pinter Nyong. Itu Nyong. Ya. Jadi kalau Datuk mau menuntut saya membuktikan data atau literasi yang di luar dogma, saya saat ini belum bisa tampilkan. Tetapi bagaimana Uniriva menarasikan seperti itu? Kalau begitu Anda jangan ngomong begitu. Dengar dulu. Tetapi dalam bukti bahwa bukan hanya satu kitab Paulus tulis, bukan hanya satu kitab. Artinya sekarang ada nggak data pembantahnya dari Anda? Kalau nggak ada, bilang ada.
Buat saya nggak perlu dibantah karena itu data penyesat itu. Bukan, itu data yang diambil dari Kristen sendiri, bukan dari Islam, bukan dari Yahudi, bukan. Ya, walaupun dia Kristen, mengakui Kristen, tetapi kalau dia penyesat, aduh. Apa yang kita mau ambil dari kalau penyesat Anda itu? tidak mampu, udah diam. Kita lanjut lagi. Anda bertanya saja. Kalau tidak mampu, membuktikan. Kita di sini tidak ada. Ya, kalau tidak ada Bisa data membantah tesis tersebut, membantah argumen tersebut dengan data pula. Jadi nggak usah Anda. Jadi kami yang di bawah merasa Anda itu seperti orang bahlul yang lagi ngomong gitu. Bagi saya nggak perlu saya membantah dengan data. Yang data saya adalah Alkitab. Karena apa yang dinarasikan oleh Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Oke, saya tanya sama Anda. Di dalam Bible dikatakan Paulus mengaku dikirim utusan iblis. Apa itu utusan iblis? Dalam ayat apa? Berapa itu, Datuk? Mari kita klarifikasi. Ya, oke. Nih. Menurut sebagian pendapat, yang disebut dengan utusan iblis dalam diri Yesus ini adalah epilepsi. Ya. Ayatnya mana itu, Datuk? Ayat. Oke, bentar lihatnya. Ya. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Ya, di sini dia berkata begini, Datuk. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi artinya, Datuk, dalam pelayanan Paulus, siapa itu utusan iblis? Tuhan Yesus memakai Paulus dalam pelayanannya, dia bisa melakukan mujizat. Namun ada satu duri utusan iblis yang ada dalam diri Yesus, ada Paulus. Apa itu? Dengar dulu, ada satu duri yang ada dalam Paulus, dan duri itu merupakan pergumulan bagi dia, di mana bagaimana dia mau menghadapi satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Apa? Dan dia tahu bahwa ini merupakan utusan iblis untuk mempengaruhi konsisten Paulus terhadap pelayanannya, memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena begini, bagi utusan Paulus, iblis yang ada dalam diri Yesus. Karena begini, Datuk, bagi Paulus, kalau dia tidak akan mengalami satu duri yang ada dalam tubuhnya, maka secara manusia, ketika dia melayani Tuhan, melakukan mujizat, supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri, aku duri dalam diri, yaitu seorang utusan iblis. Apa itu utusan iblis dalam diri Paulus? Suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya udah, penyakit. Nah, penyakit itu bukan penyakit epilepsi. Penyakitnya apa? Itu bukan penyakit epilepsi. Dari scholar itu bukan penyakit epilepsi itu, Datuk. Makanya menurut sebagian scholar Kristen sendiri, betul yang disampaikan oleh Unirifa tadi, bahwa utusan iblis itu penyakitnya penyakit ayan atau epilepsi. Jadi kita usia seperti itu, Datuk. Penyakit di sini tidak dikatakan epilepsi. Saya bisa dikatakan itu bisa saja kanker. Iya. Saya bisa katakan itu tumor. Kalau saya mau narasikan seperti itu, kalau saya mau menafsirkan seperti itu, ya, bentar dulu. Karena itu tidak disembuhkan. Data yang disampaikan oleh data yang disampaikan oleh Unirifa tadi, itu bisa disembuhkan. Dengar. Tetapi kalau kanker atau tumor itu sejak kapan epilepsi bisa sembuhkan? Bisa saja tidak. Sejak kapan epilepsi bisa sembuhkan? Bisa. Karena pengalaman di satu daerah kami, epilepsi bisa disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan epilepsi, saya belajar karena ada orang kampung saya epilepsi. Saya belajar sama kau. Datang di kampung saya. Tunjukkan dokternya. Epilepsi bisa disembuhkan. Kalau ada, tunjukkan. Baik itu dengan tunjukkan dokternya yang bisa menyembuhkan epilepsi. Tunjukkan. Kalau berbicara epilepsi, itu bisa disembuhkan. Tunjukkan satu saja dokter yang bisa menyembuhkan epilepsi. Tunjukkan sama saya.
Datuk, jangankan dokter, Datuk. Obat-obat tradisional bisa menyembuhkan Tidak epilepsi. bisa. Itu terbukti Kau di tahu kampung nggak apa saya. itu? Itu Dengar. terbukti di kampung saya. Dengar. Kau jangan Iya. jangan kau bodohin kami. Paulus itu terkena satu penyakit. Menurut scholar Kristen yang ditampilkan oleh Onidipa tadi itu, bahwa Paulus menderita epilepsi atau Santo Paulus. Penyakit Santo Oke Paulus lah, namanya. Datuk, saya ikut jalan pikiran kamu sama Irifa. ikut jalan pikiran Andai kata saya. memang dia epilepsi, apakah dengan penyakit epilepsi dia bantah bisa data. menyesatkan orang Kristen? Bantah. Berarti kalau Apakah dia dengan di dalam memiliki kisah para penyakit dengar. epilepsi, Dengar. apakah dia menyesatkan orang Kristen? Dengar. Justru Seorang dalam yang menderita pengajaran dari Paulus, ganti kita. Aku justru dalam ya, pengajaran dengar dulu. Paulus, Dengar dulu. dia mengajarkan dulu. moralitas yang baik. Dengar dulu kau. Iya. Dengar dulu. Menurut penelitian kedokteran, kalau di dengar ya, tempat lain seorang mengaku penderita sebagai rasul, mengaku epilepsi sebagai tersebut, nabi, padahal Jadi, hidupnya tidak benar, dia agung-agung. dengar dulu kau. Apa yang dia buat setelah dia bertobat, setelah dia percaya? Jangan kejang-kejang. Penyakit epilepsi tersebut, dengar dulu kau. Ya, dengar dulu. Penyakit epilepsi tersebut, ketika dia akan pingsan, dia seakan-akan melihat sinar. Ya. Kenapa? Karena di sininya urat-urat sininya ada kesalahan di sininya. Makanya dia sering kejang. Itu namanya epilepsi. Tidak ada satupun, tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakit epilepsi. Dengar ya, tidak ada satupun hormat yang bisa menyembuhkan epilepsi. Makanya Paulus yang betul yang disampaikan oleh waduh. Kau nggak bisa diskusi ya? Ngomonglah kau dulu lah. Kau bawakan data mengenai tuduhan kau ke Nabi Muhammad, sebagaimana yang aku bawakan data bahwa Paulusmu diberikan seorang utusan iblis, juga kan? Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa duri yang ada dalam tubuh dari Rasul Paulus, jangan kamu menarasikan, mentafsirkan bahwa itu penyakit epilepsi. Kalau data yang dibuktikan oleh Unirifa tadi, itu data yang boleh dikatakan data penyesatan. Kenapa saya katakan begitu? Karena data itu langsung menyimpulkan bahwa Paulus mengalami penyakit epilepsi. Tetapi saya setuju. Saya setuju jalan pikiranmu. Tetapi apakah dengan orang epilepsi dia bisa mengajarkan penyesatan? Tapi bukti-bukti dalam Alkitab, ya. Mulai dari kita berkata kisah para rasul. Dengar. Diam. Santo Paulus Rasul mungkin menderita epilepsi laborus temporal. Ia adalah seorang berjenis dengan tunggulan intelektual. Ya. Namanya epilepsi. Ini apa nih? Apa namanya? Itu kan data penyesatan. Saya bisa membuat silakan. Data seperti itu, Datuk. Kalau Alkitab mencatat kami tidak mau dengarkan anak. Kalau Alkitab mencatat seperti itu, mengapa kami harus menolak? Kalau itu memang bukti dalam Alkitab. Tetapi ini tidak kan? Itu data dari tempat yang lain. Data penyesatan. Andai kata, Datuk, kalau Al-Quran saya mengukur dengan hal seperti Jangan kau cocong-cocong aja tadi. Enggak ada data, enggak ada listnya. Ya. Ini kita ya. Ini kita bukan tadi epilepsi museum. Ini epilepsi museum. Ini kita ya. Santo Paulus kita ya. Ini bukan data yang kamu tampilkan. Saya anggap itu data sampah itu, Datuk. Ya, kalau data sampah bantah. Jangan kita di sini intelektual, bukan masalah congok-congoran. Ya, Santo Paulus ya meninggal sekitar 64 di Roma. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nih baca nih.
Jadi di Irlandia itu ada namanya ini nih. Penyakit epilepsi itu dia harus bercokol di dalam daging dari Paulus. Sampai mati pun penyakit epilepsi itu tidak akan pernah hilang. Iya, epilepsi kan itu masalah saraf yang menjadi kekeliruan dalam kehidupan manusia. Kita baca ya. Nih, ya. Tetapi kalau itu epilepsi, di sini dikatakan dalam 2 Korintus 12 ya. Apalah kau ini. Nih kita lihat, kau diam dulu. Kau diam dulu. Masalahnya di dalam daging. Epilepsi itu dia bereaksi di dalam daging dari. Ya, coba ya. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Namun nama tersebut merujuk pada anggapan yang sudah ada sejak berabad lalu bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Untuk mendukung pandangan ini, orang-orang biasanya merujuk pada pengalaman Santo Paulus berjalan menuju Damaskus. Ini kisah para Rasul 2 nomor 9. Kisah para Rasul 9 nomor 7 dan kisah para Rasul 22 nomor 9. Yang dilaporkan dalam kisah para Rasul, Perjanjian Baru kisah para Rasul 9:39 di mana Paulus atau Paulus sebagaimana ia dikenal sebelum bertobatnya ke Kristen. Ya, dilaporkan mengalami kejang-kejang yang mirip dengan serangan epilepsi. Tiba-tiba cahaya dari langit bersinar kelilingnya. Ia jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau meniak aku?" Saulus bangkit, ya. Jatuhnya Saulus secara tiba-tiba. Apa kau? Ya, jatuh Paulus itu kenapa? Silakan, pandang Kristen apa Islam? Pandang. Aduh, ada yang tidur ini. Ada. Iya. Iya karena dia ayat jatuh. Masa tiba-tiba jatuh saja? Nggak mungkin lah tiba-tiba jatuh saja dia. Ya. Lasmi, selamat sore Lasmi. Sore. Iya. Berarti Paulusmu menderita penyakit epilepsi ya? Di mana ayat di Alkitab mengatakan Paulus menderita epilepsi? 2 Korintus 12 nomor 7. Atau Anda oke, saya buka dulu Matius. Oke, izin dulu bentar ya. Matius 20 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 saja ya. Saya baca. Sekarang ketika kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Islam yang tidak mengenal Allah. Coba sebutkan bagaimana Allahmu, ciri-ciri Allahmu bagaimana? Coba sebutkan. Tidak kalian kenal Allah kalian ya. Jadi Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Di sini. Tuhanmu siapa? Di sini mengolok-olok. Tuhanmu siapa? Aku tidak mengolok-olok. Aku punya data bahwa Paulusmu terkena penyakit epilepsi. Mana ayatnya? 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. Itu Paulus menderita penyakit epilepsi. Temanmu tadi sudah mengaku Yesus itu menderita penyakit epilepsi. 2 Korintus berapa? 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, judulnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Ayat 7,
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di mana epilepsis itu? Utusan iblis itu namanya penyakit. Menurut Di mana Kristen, apa itu utusan epilepsi? iblis? Apa itu utusan iblis? Duri, diberikan duri, ya. Seorang utusan iblis. Oke. Oke, kita buka dulu apa kata Yesus. Apa kata Yesus kepada Ananias? Ya. Apa kata Seorang Yesus? Kita buka utusan dulu. iblis, betul? Ya, supaya tidak meninggikan diri. Iya, Ya berarti kan? dalam diri Paulus Supaya ada utusan tidak iblis, betul? meninggikan diri. Ya. Supaya Berarti tidak meninggikan iya, diri. berarti ada utusan Tidak iblis ada dalam diri Paulus. epilepsi di situ, nggak ada epilepsi. Menurut pendapat Kristen, makanya aku bawa nih. Ini namanya ini, aku bawa nih. Ini aku bawain. Nih, aku bawa data nih. Nih. Ini namanya penyakit Santo Paulus nih. Ini penyakit Santo Paulus namanya. Nih, nih. Nih, namanya penyakit epilepsi. Nih. Nih namanya nih. Ini dari epilepsi museum dari Jerman, ya. Di Irlandia kuno, epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Tuh. Nama tersebut merujuk pada anggapan bahwa sudah ada sejak berabad-abad lalu bahwa Rasul Paulus menderita epilepsi. Ini apa nih? Tuh. Buku yang tidak mengenal Allah kah kau buka? Ini dari Jerman. Iya? Ini Jerman punya. Kita bahas Jerman punya. Alkitab, bukan Ini Jerman buku-buku, punya. buku-buku. Dengar. Ini. Aku baca nih. Alkitab. Ini Ya. ke Jerman punya nih. Nih. Jerman punya ini. Cara bangsa yang tidak mengenal Allah. Aduh, Jerman itu ya. pusat Protestan. Ini apa nih? Nih, ya. German Epilepsy Museum calls museums, ya, for epilepsy and history of epilepsy. Apa lagi? Apakah kau Jerman? Kau buka Jerman epilepsi kau buka? Hai. Kenapa lah kau ini? Kenapa kau ini? Paulus seorang Farisi buka Jerman epilepsi. Yang Kau menerbitkan kau. tentang apa namanya? Tentang epilepsi tersebut, ya, pusat studi dari Jerman, ya. Pusat studi dari Jerman. Apakah orang Jerman datang ke Roma memeriksa Paulus? Dengar, Rasmi. Aduh. Ini ya, kita punya data ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, di situ dikatakan bahwa Paulus diberikan utusan iblis agar jangan mengocohkan diri. Menurut penelitian orang-orang Kristen sendiri, scholars Kristen sendiri, bahwa ini adalah penyakit iblis. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9, di situ dikatakan tiba-tiba saja Paulus jatuh. Kenapa Paulus jatuh? Karena Paulus itu menderita penyakit epilepsi. Iya. Betul kan Bang Meli? Itu sama dengan itu pemimpin Advent tuh Ellen G. White juga begitu. Ellen G. White juga sama, dia epilepsi juga, dapat penglihatan habis itu. Oh, jadi rasulnya Kristen, rasulnya Advent itu penyakit epilepsi semua. Ya begitu.
Jadi Kristen percaya dengan orang ayan. Kristen percaya dengan orang ayan pula dia. Lu. Ojo utika elef. Ngawre. Wis. Ya. Ya. Gimana? Bentar Ustaz, aku mau bakar ayam sebentar dulu. Ada kerjaan bentar dulu Ustaz Tarif. Lanjut dulu sama lain. Lanjut dulu. Oke, biar aku lanjut ya. Nih. Ustaz Tarif, aku ada kerjaan bentar Tarif. Bentar Tarif. Ya, Ustaz monitor Ustaz. Ustaz monitor Ustaz ya. Beto, selamat sore Beto. Ya, selamat sore untuk di situ, selamat malam buat yang di Papua. Oh ya, agamanya apa, Abang? Saya Nasrani. Oh, Nasrani. Silakan Ustaz Atta monitor Ustaz. Ustaz Atta. Lanjut. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tahu kita diskusi, Bang Beto? Enggak, seru aja sih dengar bilang apa Nasrani ini epilepsi. Apa itu kayaknya yang baca aja tuh yang epilepsi. Karena bacanya itu diterjemah di apa bukunya Jerman, bukan Alkitab ya. Nggak, tema baru aja. Yang abang kuasai apa dalam Bible? Yang kuasai adalah kehidupanku yang diberikan Tuhan. Oke. Ya, yang mana? Tuhan memberikan di mana? Di ayat mana memberikan itu? Halo? Ya. Iya, Tuhan siapa yang memberikan? Menurut Anda, siapa yang menciptakan Anda? Allah kalau dalam Islam. Ya, saya Tuhan Yesus lah. Oke, di mana datanya? Kalau saya kan ada datanya bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan isinya itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, saya juga. Saya kalau di Nasrani juga kan Allah. Ya, pakai ayat. Kalau dalam Islam kan surat Ibrahim 32 As-Sajdah. Di Kejadian 1 ayat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai. Oke, di situ coba baca. Di situ Yesus enggak? Coba baca Kejadian 1 ayat 1 coba. Katanya Yesus tadi yang menciptakan. Coba baca. Yesus adalah anak Allah. Enggak, Dia sudah ada Kejadian 1 dunia itu ada. Kejadian 1 ayat 1 coba dibaca. Yesus enggak di situ coba. Saya lagi di tempat kerja, nggak pegang Alkitab ya. Oke, saya baca ya. Pada mulanya Allah di situ terjemahannya. Atau Elohim kalau bahasa aslinya. Elohim menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi kan? Iya, bukan Yesus. Iya, sekarang begini, di dalam Tritunggal itu Yesus dan Allah itu itu macet. Gak ada ajaran Tritunggal. Yesus itu ajarannya tauhid. Hukum yang terutama Tuhan Allah itu menurut Muslim ya, menurut Muslim. Menurut Yesus. Enggak, coba baca Markus 12:29, coba baca. Saya bilang saya lagi di tempat kerja, nggak pegang Alkitab. Ya berarti Anda tidak siap dialog. Bertanya aja silakan. Enggak, aku mau ikuti ini aja dulu. Tadi Mbak Cinta itu yang mau. Kalau kamu mau dialog, kamu di jalan katanya. Dah hafal Bible, dah ngerti Bible. Ya mendingan dialog aja, bertanya saja. Kan kalau bertanya kan udah butuh kita, udah butuh dalil. Ayo, silakan.
Saya mau tunggu itu Mbak Cinta dulu naik, biar nanti bersamaan Mbak Cinta. Ntar. Mau cinta-cinta ini. Di Kremi itu penjual tua. Ini Rahul selamat sore Rahul. Rahul Siregar. Sore Bang. Ya agamanya apa Bang? Iya. Agamanya Islam. Oh iya, ada yang mau ditanyakan Bang? Nggak ada, cuma dengarkan ini aja, enak. Oh iya, nyimak di bawah dulu Bang ya. Ini surat untuk teman-teman Kristen Bang ya. Oke, makasih. Silakan Oten yang ngerti Bible kita dialog. Yang nggak tahu apa-apa tentang Bible bertanya. Silakan. Naikkan. Sambil nunggu maghrib ini. Oke, Joker. Oten apa Kristen Bang? Kristen lah. Oke. Mau dialog atau mau bertanya? Ya bertanya, di Al-Quran ada sunat nggak itu? Oke. Jadi dalam Al-Quran sunat itu perintah dari Allah, summa awhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Ya, itu kita bawa sama ya, di surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Nah di situ apa saja? Isinya hitam. Ibrahim. Atau di dalam Ya, surat Ibrahim. Al-Baqarah. Tunggu dulu, Anda kan cuma bertanya. Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah. Apa isinya perintah di situ? Baca penjelasannya. Ada 8 perintah. Di antaranya kebersihan semua. Ya, 1 berkumur, bersiwak. Nanti yang nomor 8 berhitan. Nah, makanya kami berhitan karena ada perintah Quran ini. Itu, silakan. Apa lagi? Tidak ada di Quran berkitan. Kalau sunat. tidak ada perintah, dan mungkin umat Islam itu melakukan. Ngapain? Dari mana? Iya, dari mana? Anda Di bertanya, Quran tak itu kasih ada data, perintah Bang. sunat. Kalimat di sini, bi kalimat ini itu isinya perintah. Nah, supaya tahu apa isinya perintah, buka penjelasannya. Al-Quran itu kamu tidak bisa kamu baca cuma pakai terjemahan doang. Sama dengan Yahudi. Ya, Yahudi juga gitu. Iya. Itu bukan orang Karena biasa begini. yang tahu. Yang ngerti Taurat itu rabi. Sama seperti Islam yang ngerti Quran ya ulama. Ya kamu nanya. Ya Muhammad lahir udah disunat. Di Ya, dalam, ya sudah, berarti di kan dalam disunat. perutnya. Itu di Ya sudah, Al-Quran. berarti kan sudah sunat kan? Ajaib Nah dong. terus sekarang kamu pengikut Yesus nggak? Yesus sunat, kamu sunat nggak? Itu udah ada di kami. Iya, Yesus sunat, kamu sunat nggak? Mana bukti? Mana bukti? Saya nanya balik, Yesus sunat, kamu sunat nggak? Ada buktinya. Apa Saya tanya, ada. Kau situ bilang Yesus disunat. Lu kan ada datanya di dalam Lukas itu. Di Lukas Di mana? 2. Coba baca Sunat itu Lukas 2 beda. ayat 21. Sunat itu beda. Aduh, ini orang tak ngerti apa sih. Yesus. Otan apa Kristen? Udah dibilang kalau udah ngerti Bible bertanya. Ini Joker ya, kamu nanya lagi silakan, sudah ku jawab pakai data ya. Silakan mau nanya apa lagi? Itu tidak ada data itu. Di Al-Quran ada nggak dibilang sunat? Udah dikasih datanya. Sekarang kamu mau nanya apa lagi? Nggak jelas itu. Mau udah jelas gimana? Saya pakai 2 data Al-Baqarah 124 dengan summa auhayna ilaika ani tabi milata Ibrahim hanifa An-Nahl ayat 2. Muhammad aja masa di dalam perut udah sunat pakai. Sekarang gini aja gini. Kamu kalau mau nanya lagi silakan nanya atau kamu dialog. Kalau kamu mau dialog, ingat ya pendeta Oke, mulu. saya tanya. Kalau kamu mau dialog, pendeta mulu udah mungkin berani. Saya tanya. Oke, silakan nanya yang lain ya, silakan. Apa lagi? Ayo apa? Silakan. Yesus. Otan nama Kristen bang. Ayo Joker, silakan Joker.
Musnah. Yesus. Yesus. Ya. Ya, silakan. Otan Bang Kristen, Bang? Saya Kristen. Oke, mau dialog atau mau bertanya? Saya mau dengar dulu kepintaranmu. Gak mau. Mau dialog atau mau bertanya, silakan. Oke lah, kalau saya bertanya dulu lah. Ya, bagus, silakan. Jangan langsung dialog kalau udah ngerti Bible, mendingan bertanya, ayo. Iya, saya bertanya dulu. Silakan. Kalau Muhammad itu nabi nggak sama kalian? Oke. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dia seorang nabi dan utusannya Allah dan pemungkas khataman nabiyyin. Ya, Al-Ahzab 40. Oke. Di situ dia seorang nabi. Terus apa lagi? Berarti kalian akui dia nabi kan? Ya, sama seperti Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Oke. Kalau nabi itu utusan nggak? Ya sama lah, nabi kalau utusan pasti nabi, kalau nabi belum tentu utusan. Aja jawab aja iya atau apa gitu aja. Loh, makanya di dalam surah Al-Ahzab 40 itu dia utusan plus nabi. Iya, jawab aja iya, utusan enggak? Iya, sudah. Iya, udah. Kalau nabi belum tentu utusan. Kalau utusan pasti nabi. Nah, ya kan udah dibilang tadi. Kamu bilang tadi kan nabi, berarti udah. Iya, kan datanya gini. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah utusannya Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ya, dua-duanya ini. Oke. Nah, sekarang Yesus itu nabi apa bukan? Enggak, saya bertanya dulu sama kamu. Takut. Oke. Kan kamu kan tanya, saya bertanya. Iya, saya tahu kamu udah mungkin berani lawan saya dialog karena kamu udah ngerti Bible. Nah, saya ngikut-ngikut. Nah, kalau kamu nanya ke saya ya, kamu nanya Quran, saya jawab pakai Quran dan Bible mana ya? Iya, kita keril aja bicara. Oke, apa lagi? Silakan. Berarti kalau itu Muhammad adalah nabi, itu jelas dia sudah suci kan? Ya, para nabi itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Iya, betul. Nah, terus. Itu Nabi Muhammad sudah jelas masuk surga. Iya, terus. Kenapa? Udah jelas masuk surga enggak? Ya jelas, bahkan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang pertama kali masuk surga. Mana datanya? Oke, saya pakai data hadis ya. Coba baca hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Mujam Al-Ausat, halaman nomor 942. Atau Ibnu Adi di dalam Ibnu Abi Syaibah 131802. Di situ dijelaskan al jannatu hurimat alal anbiya hatta adkhalaha wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Dan surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku. Tunggu dulu, kamu kan nanya. Tunggu. Ada juga di dalam hadis Muslim ya, nomor 505 atau Ibnu Hibban 6481. Ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Oke. Apa lagi? Jangan ngeyel kalau bertanya, nanti saya tantang dialog, kamu kencing berdiri nanti. Ayo. Oke, silakan Om Kris. Om Kris. Saya nanya, boleh enggak? Kenapa di riwayat Nabi Muhammad itu mati diracun? Kenapa? Itu aja dulu. Silakan Om Kris, yang Anda kuasai apa dalam Bible? Enggak, saya nanya Muhammad. Katanya dia mati diracun. Kenapa dia mati? Oke, saya jawab. Jadi gini, Nabi Muhammad ini diracun tahun ke-7. Sedangkan wafatnya itu tahun ke-11. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus diracun langsung meninggal, Matius 27:47. Atau di dalam Yohanes 19:29.
Atau di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ini Yesus diracun langsung mati. Kalau Nabi Muhammad diracun tahun 7, sedangkan wafatnya tahun ke-11. 4 tahun baru meninggal wafat beliau. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus diminumin racun langsung mati. Oke, silakan apa lagi? Ayo apa? Yesus tidak mati diracun. Oke, baca Matius 27, 47 sampai 50. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan weh, Tuhan mau diracun kalian ini, jangan. Gitu ya. Nah, akhirnya baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata Elia tidak menyelamatkan, malah modar dia. Mati. Yohanes 19:29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Mati. Oh, racun itu. Enggak. Dia menolak. Ada datanya. Ya, kau coba baca sendiri, coba baca sendiri, coba baca, ayo. Itu hanya untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya, coba baca. Gimana sih? Mencucukkan bukan berarti dia meminumnya, itu tidak benar. Mencucukkan tuh gini loh ya. Misalnya Om Kris tidak mau minum, saya cucukkan, saya paksa. Itu akhirnya terminum. Dia tidak mau itu. Karena dicucuk-cucukkan, akhirnya terminum, mati. Enggak, dia mati bukan karena itu. Gimana sih? Nah justru kata mereka, weh jangan dicucuk racun, weh jangan. Akhirnya tetap dicucukkan, mati. Justru Nabi kamu yang diracun. Itu di Yeremia 23. Nabi Muhammad diracun tahun ke-7, wafat tahun 11, 7, 8, 9, 10, 11. Waduh, masih lama. Kalau Yesus, woi, jangan dicucukkan ke mulutnya, woi. Nanti mati, woi, mati beneran. Nah, yuk, gimana? Mana Yesus mati? Kok Yesus nggak mati, dia bangkit. Oke, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia tidak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Oke, berarti bukan Tuhan dong. Siapa yang membangkitkan? Dia rela, dia mengeluarkan nyawa. Pertanyaannya, masa ada Tuhan dibangkitkan? Masa ada Tuhan dibangkitkan? Ya, namanya dia Tuhan, dia kan adalah Allah. Oh, yang membangkitkan dia siapa? Dia sendiri yang bangkit gitu. Salah, dibangkitkan oleh Tuhan. Dia tidak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Oke, ya. Akan aku bilang ya, gini. Saya tadi udah bilang, kalau dak hafal Bible, jangan dialog, apalagi lawan Bang Juma misalnya. Jangan, ya Dek, jangan Dek ya. Oke. Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah, ada juga di dalam Roma 10 ayat 9. 1 Korintus 6:14. 2 Korintus 4:14. 1 Korintus 6:14. Dibangkitkan dia. Saya boleh bertanya. Lagi itu bertanya. Jangan sok-sokan ngerti Bible. Iya. Nabi kamu kan Muhammad. Ya, bertapa ya di Gua Hira ya. Ya terus? Terus apakah memang benar-benar Jibril yang datang? Iya. Siapa yang menyaksikan? Oke, coba baca hadisnya ya di dalam itu. Saya pakai yang jawab. Tunggu dulu, kalau kamu ngeyel, saya tantang dialog kamu nanti. Berani? Kok Al-Quran kan tinggal dipajang-pajang aja. Kamu bertanya kan, gimana kalau kita dialog aja? Ampun tahta ampun, ya makanya dengerin. Ya, jadi ini dibuktikan dengan siapa? Bahkan orang ahli kitab Khotijah dan Waraqah bin Naufal itu mengatakan hada namus, yang datang kepadamu itu Muhammad adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Itu loh. Ya, itulah malaikat Jibril, pembawa berita dari Tuhan.
Ya, karena memang dia menerima wahyu. Karena utusan itu manusia yang menerima wahyu dari Tuhan. Kalau dalam Bible, Yohanes 3:4, bahwa utusan itu penyampai firman, menerima firman. Gitu. Itu pun cuma 5 ayat di gua itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu cuma itu doang, 5. Nah, untuk ribuan lainnya itu di luar goa sudah. Nah, silakan, apa lagi? Om Chris, apa lagi? Kalau udah paham Bible, mendingan bertanya. Ayo. Parah ini dunia kalau begini. Gimana? Ditantang dialog tidak berani, disuruh bertanya takut. Coba Yeremia 23:15 dibaca. Saya Ya, baca. Nanti saya ngertikan, coba. Saya di kebun ini. Baca. Lagi jaga duren. Yeremia 23. Ya makanya kamu kan Om Chris kan nggak tahu arahnya apa, mau dibahas apa. Iya, masalah yang diracun itu. Oke. Jadi ingat ya, kalau Nabi Muhammad diracun itu tahun ke-7, kalau wafatnya tahun 11. Kalau Yesus langsung mati diracun. Ingat, sudah tadi ayatnya udah banyak. Nggak diracun, dia mati ditikam. Loh, sekarang gini ya, coba Om Chris baca sendiri Yesus diracun itu coba. Iya. Itu untuk penahan nyeri dan sakit, tapi Yesus tidak mau, dia menolaknya. Loh, makanya tidak mau, dicucukkan itu apa? Dipaksa minum. Dipaksa, tapi dia kalau dia menolak menyemburkan kembali. Gimana? Coba. Ini ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan woi, kasihan woi. Ya, baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Maksudnya apa? Coba lihat habis ini, mati apa enggak dia. Ternyata Yesus berseru, selesai mati. Nah, itu. Ya, kalau anda akui dia mati, kenapa di ajaran kalian Yesus diserupakan? Yesus loh, ini kan bahas racun di sini. Kenapa di kalian menyangkal Yesus mati dan bangkit? Sedangkan makanya sekarang gini, kalau kamu pakai ajaran Islam ya, di sini kan masalah penyaliban orang diserupakan. Sebenarnya Yudas sudah yang diracuni itu. Orang nah, itulah. Yudas itu sudah mati duluan. Nah, oke, sekarang ganti ke Yudas ya. Yudas matinya gimana? Matinya Yudas coba. Yudas itu mati, itu terberai. Ya, katanya Yudas mati duluan. Coba saya ingin tahu seperti apa matinya Yudas coba. Ntar kita nak mengerti Alkitab di rumah ini, kita nak di rumah nih. Oke. Jadi kematian Yudas ini ada 2 versi loh ya. Ada yang mengatakan mati gantung diri. Ada yang mati jatuh tertelungkup. Nah, mana yang benar? Iya, setelah gantung diri itu kemudian dia jatuh. Salah, enggak gitu bunyinya, enggak gitu. Bukan 2 penulis. Kalau dia menggantung, tapi coba kemudian membusuk. Ini kemudian membusuk dia jatuh lah. Coba baca kalimatnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ya, itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, menggantung diri. Ya, langsung dia pergi menggantung diri. Nah, coba sekarang yang kedua. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, dada gantung di situ. Dada. Jadi kematian Yudas pun perlu dipertanyakan karena ada 2 data dan kamu tidak tahu datanya itu di mana. Ya, kalau orang menggantung diri membusuk kemudian jatuh ya masuk akal ya, orang menulis dia jatuh dan orang menulis dia gantung. Begitu juga. Tidak masuk akal juga kalau orang-orang terkutuk itu malah Yesus.
memang Yesus mati terkutuk, memang iya. Nah itu kan, oke, berarti bukan Yesus. Karena gini, kita harus tahu ya, orang yang menerima suap itu, kalau di dalam Ulangan, itulah layak mati terkutuk. Ulangan 27 ayat 25 atau Ulangan 21 23. Ya. Jadi orang terkutuk itu orang pendosa, yang disalib itu orang pendosa. Jadi tidak mungkin Yesus kan. Kalau sama seperti apa? Yang cocok itu menerima suap siapa? Coba saya nanya. Yudas menerima suap apa enggak? Udah jelas Yesus itu memang mati. Berarti yang layak terkutuk di kayu salib itu sebenarnya harus Yudas, kan gitu. Iya, cuma bukan Yesus yang terkutuk. Karena apa? Yudas yang terkutuk. Dia memang mati terkutuk karena apa? Untuk menebus kutuk dosa dari Sekarang kalau kamu menguasai Bible, saya nanya, yang menginginkan Yesus mati siapa? Yang menginginkan Yesus mati apa? Ahli Taurat, karena mereka kan ini cemburu. Oke, iblis lagi ya. Dia tuh mengaku Tuhan. Termasuk iblis ya yang mengingini Yesus mati ya. Ya memang sudah ini dinubuatkan. Ya sudah, berarti kamu tebus kepada iblis. Sudah dimuatkan begitu dari lama bagaimana? Orang Israel menebus dosa misalnya dengan darah domba, kambing, domba. Lalu yang memerintahkan itu siapa? Elohim. Ya tebus kepada Elohim. Tapi kalau kematian Yesus kan iblis, berarti nebus ke iblis. Gimana coba kematian Yesus iblis? Kau asal ngomong aja. Oke, kamu baca ya di dalam Yohanes 8:44 atau sampai 47 sampai 48. 37 sampai 44. Apa? Ya. Coba. Di situ gini, yang menginginkan Yesus itu mati adalah iblis. Ketika Yesus mengatakan, "Hei Israel, kenapa kamu ingin membunuh aku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Iblislah bapakmu," kata Yesus. "Kamu ingin melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula." Gak ada Yesus gini, "Hai Israel, kenapa kalian ingin membunuhku? Pingin cepat ditebus ya dosamu." Gak gitu. Justru Yesus mengatakan, "Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku." Nah itu kan, berarti kan keinginan iblis, kata Yesus. Itu lain versinya, Bang. Gimana sih? Oke, yang kedua, apakah Yesus mau dibunuh? Mau? Oke, saya pakai data. Ternyata Yesus melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1 ke Sungai Kidron. Bahkan di dalam Lukas 13 ayat 33, "Aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh." Bahkan dia itu nangis-nangis ke Tuhannya, berdoa, bersujud dia. Matius 26:38. Bahkan dia begini, "Hei Petrus, berjaga-jaga Petrus. Nanti kita dibunuh loh." Nah, ya karena dia masih ada kemanusiaan. Aduh, masih ada sama dia. Katanya Tuhan, masa Tuhan menebus dosanya melarikan diri? Aduh. Iya, di Taman Getsemani dia berdoa sampai mengeluarkan darah itu. Iya, sampai keringatnya berbinti-binti. Masa ada Tuhan? Nah, coba ya saya gini ya. Nabi Muhammad itu apapun rela demi umatnya itu. Ummati. Giliran Yesus kata Tuhan misalnya ya, "Sus, silakan kamu harus mati kamu untuk menebus dosa." "Enggak mau, belum nikah," katanya. Masa gitu? Karena ada gini akhi doanya, "Ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Artinya kalau boleh jangan disalib gitu. Iya. Masa katanya dia memang diutus untuk menebus dosa, tapi melarikan diri. Jangan Tuhan. Di mana dia melarikan diri? "Tuhan, jangan dibunuh sekarang, aku belum nikah," katanya. Pelintir begitu. Jangan kamu ngomong begitu. Kalau kau mau sharing, ya sharing bagus-bagus. Oke. Ya pakai data, kita ya pakai data. Yesus melarikan diri atau enggak? Oke. Pelintir. Coba dulu kau baca dulu Maghrib dulu. Apa? Oke, ini Yesus melarikan diri dalam Yohanes 18 ayat 1, Lukas 13:33, Markus 14:21. Menghindar dia melarikan diri dia. Bukan hanya menghindar, berdoa dia, bersujud dia supaya tidak dibunuh. Matius 26:38.
Bahkan dia minta kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga supaya dia tidak dibunuh. Matius 26:40. Bahkan dia minta tolong kepada Tuhan. Tunggu dulu, belum selesai. Kamu bantah pakai data nanti. Bahkan dia minta tolong kepada Tuhannya supaya Tuhannya mengutus malaikat untuk menolong dia. Matius 26:53. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22:43. Nah, itu. Ayo. Orang begini aja, pertanyaan Nggak usah begini, kalau mampu pakai data, saya enggak, ayo. Saya juga pakai data. Ya silakan. Sama kamu, Muhammad itu udah wajib. Muhammad, tunggu dulu, tunggu, tenang. Bantah narasi saya bahwa Yesus tidak melarikan diri, silakan. Ya saya sama kau tadi, Muhammad itu sudah wajib masuk surga, enggak dia? Kalau para nabi itu jangan ditanya, karena para nabi itu gini ya, ini tak kasih tahu ya. Kenapa para nabi itu masuk surga? Karena mereka yang perkenalkan surga kepada umatnya. Kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Musa juga memperkenalkan Tuhan. Jadi kalau Yesus, Musa, Nabi Muhammad masuk surga wajar, karena mereka yang memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Coba mereka yang perkenalkan saja, kita saja umatnya yang ikut perintah itu masuk surga, apalagi yang memperkenalkan. Nggak usah ditanya. Ada dalilnya Nabi Muhammad. Sekarang saya pertanyaan balik sekarang. Bukan biar hadis. kalian tidak mengkret ya.